Baik, perkenalkan nama saya Om Toteo Teo, Teknik Informatika Strata 1 Stikom UI Lindo Kupang, NIM 2012-0032. Pada saat ini kita akan belajar modul 1 mengenai Node.js. Penggunaan Node.js sebagai bakal dasar-dasar untuk menjalankan perintah. Untuk mempelajari materi-materi yang akan disampaikan pada bab berikutnya, pokok pembahasan dalam modul ini mencakup penjelasan tentang fitur-fitur di dalam Node.js, jenis-jenis aplikasi yang dapat menggunakan Node, cara install Node.js di lingkupi Windows, cara menggunakan interpoler Node.js secara interaktif, dan cara membuat serta menjalankan aplikasi di dalam Node.js. Apa itu Node.js? Node.js kadang hanya disebut Node adalah lingkungan atau platform untuk mengeksekusi kode yang ditulis dalam JavaScript yang dikenal dengan sebutan JavaScript runtime every moment. Dalam melaksanakan tugas Node.js menggunakan V8, yaitu mesin JavaScript yang diproduksi oleh Google. V8 itu sendiri bertugas mengubah kode JavaScript ke dalam bentuk bytecode. Bytecode ini yang nantinya akan dieksekusi oleh Node.js itu sendiri. Terhadap bytecode dapat berjalan lebih baik dibandingkan eksekusi terhadap kode JavaScript secara langsung. Untuk melihat bytecode yang dihasilkan, kita dapat menggunakan opsi garis datar 2 kali print garis data bytecode seperti yang Anda lihat di layar. Pada saat mengeksekusi aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js, misalnya seperti berikut. Kalian bisa lihat di layar, V8 ditulis menggunakan C++ dan digunakan oleh Google dalam mengembangkan web browser Google Chrome. Masing-masing aplikasi web browser memiliki mesin JavaScript yang berbeda. Mozilla Firefox menggunakan Spider-Man Key atau Safari menggunakan JavaScript Code, dan Google Chrome menggunakan V8. Mesin V8 ini yang digunakan oleh Node.js. Melalui Node.js kita dapat menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrograman. Untuk membuat sebuah tipe aplikasi yang baik berupa aplikasi control atau command line interface and starter jelly, aplikasi berbasis GUI, aplikasi web, aplikasi mobile Android dan iOS, atau aplikasi untuk sistem kontrol dan akses perangkat keras. Node.js pertama kali dibuat oleh Ryan Dahl pada tahun 2009 dan hanya dapat dijalankan di dalam sistem operasi Linux. Namun saat itu Node.js sudah dapat digunakan di lingkungan Windows, Mac, dan beberapa varian Unix lainnya. Meskipun Node.js awalnya ditunjukkan untuk mengembangkan program-program yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan jaringan komputer, tetapi pada kenyataannya saat ini Node.js lebih banyak digunakan dalam proses pengembangan aplikasi web Node.js. Node.js diyakini dapat memproses permintaan yang dikirimkan oleh klien atau web browser dalam jumlah besar dengan performance yang baik. Karena alasan inilah Node.js saat ini mulai banyak digunakan mengembangkan aplikasi web sebagai alternatif dari bahasa pemrograman lain seperti PHP, Python, Ruby, dan Perl. Jenis aplikasi yang dapat digunakan Node.js seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa adanya Node.js, JavaScript menjadi bahasa pemrograman yang multifungsi. Berikut ini adalah jenis-jenis aplikasi yang dapat dikembangkan menggunakan Node.js. Pertama, aplikasi konsol atau CLI, Command Line Interface, yaitu aplikasi yang berbasis teks yang dijalankan melalui terminal, Linux Shell, maupun Command Prompt jika Anda menggunakan Windows. Aplikasi GUI, yaitu aplikasi yang berjalan digunakan
lingkungan desktop. Untuk mengembangkan aplikasi berbasis GUI, kita perlu menggunakan modul dari pihak ketiga, misalnya Node, GT, atau Node.js dan GT, Wix Node, Node.js, Wx Widgets, GTK, dalam kurung Node.js dan GTK Plus. Ada juga modul yang mengizinkan untuk membangun aplikasi GUI hanya dengan memanfaatkan teknologi JavaScript dan HTML, misalnya Nvue.js dan Electron. Berikut aplikasi web yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan web server, yaitu yang eksekusinya dilakukan berdasarkan permintaan yang dikirimkan oleh klien atau web browser. Aplikasi untuk load, Internet of Things, dan robotika, yaitu aplikasi yang secara khusus ditujukan mengakses perangkat keras. Untuk membangun aplikasi jenis ini, kita perlu memasang modul tambahan yang digunakan oleh pihak ketiga. Modul paling populer yang digunakan untuk keperluan ini adalah Johnny 5. Dengan modul ini kita dapat mengontrol perangkat keras seperti sensor LED dan lain yang terhubung dengan papan. Microcontroller tertentu, Arduino, BeagleBone, Intel Galileo, dan sebagainya. Berikut aplikasi untuk perangkat mobile, yaitu aplikasi yang berjalan dalam smartphone maupun tablet PC. Untuk membangun aplikasi jenis ini kita menggunakan framework lain, misalnya Reactive Tembok yang dapat digunakan membangun aplikasi Android dan iOS. Sekian.